Ya piknikte salıncağa binerdim, salıncağa. Takip et beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an u'arifa nafsi lakum. Ismi Ainun Saputri, ana min mustama' ats-tsalitsah. Ramul qayyid akhiruhu mi'ah wa sittata asyar. Tamam. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai dasar-dasar ekonomi syariah. Namun sebelum melangkah lebih jauh lagi, menelisik lebih dalam lagi, apa itu dasar-dasar ekonomi syariah? Sebenarnya ada hal yang perlu kita kritisi ya, yaitu kenapa sih kita harus mempelajari ilmu ini? Dan kenapa kita harus melakukan kegiatan ekonomi ini? Karena ketika kita melakukan sesuatu, adalah kita tuh tahu dasarnya, tahu landasannya. Kita tuh agar tidak sekedar ikut-ikutan saja, atau sering disebut taklid. Nah, misalnya nih, kita kuliah. Jadi kenapa sih kita kuliah ini? Tidak lain tidak bukan, jawabannya yaitu agar menggugurkan kewajiban kita sebagai umat muslim, sebagaimana tertera dalam hadis riwayat Ibnu Majah, hadis sahih yang berbunyi thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin, yang berarti bahwa menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi setiap umat muslim. Nah, dengan menuntut ilmu diharapkan agar kedepannya kita semakin baik, dan tentunya ketika kita sudah balik ya, apa yang kita lakukan itu dapat bernilai ibadah. Lalu bagaimana agar kegiatan yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah? Ya, pertama-tama kita harus niati lillahi ta'ala, kemudian kita melakukan sesuatu dengan ikhlas dan sabar tentunya. Kemudian kita melakukan kegiatan ekonomi atau kita berekonomi itu karena apa? Jawabannya ya karena kita adalah seorang umat Islam, umat muslim ya, dimana di dalam Islam itu mewajibkan kita untuk selalu berbuat baik. Tentunya berbuat baik itu tidaklah cukup hanya dengan niat saja, angan-angan saja. Misal ketika kita bersedekah, apakah cukup dengan kita berangan-angan bahwa saya ingin ngasih ini, saya ingin ngasih itu? Apakah bisa? Enggak. Tentunya kita tuh perlu mempunyai harta yang kita sedekahkan kepada orang lain kan. Tapi bagaimana ketika kita tidak mempunyai sesuatu atau masih kekurangan, diri sendiri aja belum lebih-lebih gitu kan? Terkadang pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul ketika kita mau membagikan, mendermakan harta kita yang tidak seberapa ini kepada yang lain. Tapi menurut saya pribadi bahwa sedekah itu tidak perlu menunggu kita kaya dulu, kita berlebih-lebihan harta, enggak. Tetapi ketika kita punya sedikit dan kita sedekahkan kepada orang lain, itu yang membuat harta kita itu tambah gitu, menurut aku. Dan tentunya kita tuh tidak boleh rendah diri ketika dilahirkan dari keluarga yang biasa aja, sederhana. Karena Pak Cih bilang bahwa orang itu Pak Cih itu pernah bilang bahwa orang itu tidak salah dilahirkan dalam keadaan miskin, tetapi orang itu akan salah ketika mati dalam keadaan miskin. Nah, itu berarti bahwa kita tuh harus berusaha. Ketika kita udah maksimal dalam berusaha, ya kita tawakal aja. Mungkin takdir kita itu emang bagiannya begitu. Dan kita harus selalu yakin bahwa semakin lika-liku perjalanan kita menghadapi kehidupan di dunia ini, menurut saya balasannya itu akan semakin banyak, semakin indah gitu. Ini tidak sampai itu saja ya. Kita tuh bisa bercermin dari kisah teladan gaya hidup, sifat, sikap dari Rasulullah SAW, di mana beliau itu terkenal dengan kesederhanaannya, perfect human in the world. Tapi pernah berpikir nggak sih bahwa Nabi Muhammad ini tuh orang kaya apa orang miskin? Sedangkan gaya hidup beliau aja seadanya gitu. Jadi beliau ini merupakan seseorang yang kaya raya. Dimana bisa bilang kaya raya? Karena pada umur 25 tahun ketika Nabi Muhammad melamar Siti Khadijah, beliau itu memberikan mahar sebanyak 100 unta merah. Dimana kalau di Indonesia sendiri satu unta ini tuh bernilai berkisar antara 150 juta. Bayangkan aja, itu satu ekor aja gitu. Kenapa kok setiap gaya hidupnya biasa-biasa aja gitu? Nah, jadi Nabi ini bukan miskin, lebih tepatnya adalah sederhana. Ya, ketika kita implementasikan dalam hidup kita itu sebenarnya bisa hidup sederhana. Dengan cara apa ya? Kita tuh harus
pintar-pintar ya memilih antara keinginan dan juga kebutuhan. Ketika kita bisa memanage itu dengan baik, maka insya Allah kita bisa menerapkan. Dan kita tuh harus selalu bisa ya mencontoh beliau dengan hidup prihatin, mungkin itu yang bisa kita contoh ya dalam berkegiatan ekonomi juga. Oke, baik, langsung saja ya kita bahas ke materi. Yang pertama adalah pengertian ekonomi Islam. Nah, ketika kita sendiri sebagai orang awam, kita tuh bisa mendefinisikannya secara sederhana ya, bahwa ekonomi Islam ini adalah ya kegiatan ekonomi, usaha-usaha yang dilakukan sesuai dengan syariah Islam gitu ya. Nah, tapi di sini itu ada banyak sekali ya pakar-pakar yang mengemukakan tentang definisi dari ekonomi Islam ini sendiri. Yang pertama yaitu menurut Muhammad Abdullah Al-Arabi, ekonomi Islam yaitu sekumpulan dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari kitab suci Al-Quran dan As-Sunnah yang perekonomiannya didirikan atas dasar sesuai dengan tiap lingkungan dan masa. Kemudian ada Muhammad Syauqi Al-Fanjari, ekonomi Islam merupakan ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar dan siasat ekonomi Islam. Kemudian menurut M. Amanan, ekonomi Islam adalah ilmu yang pengetahuan sosialnya mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai Islam. Yang terakhir yaitu menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, ekonomi syariah yaitu kegiatan usaha yang dilakukan perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dengan rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Jadi itu ya menurut pakar-pakar. Sebenarnya jauh lebih banyak lagi ya ketika kita mencari di jurnal-jurnal terpercaya. Cuma dari saya sendiri mungkin itu cukup untuk memaparkan pengertian dari ekonomi Islam sendiri. Yang penting adalah kita tahu maksudnya, intinya gitu. Kemudian dasar-dasar hukum ekonomi Islam. Nah, dasar-dasar hukum ekonomi Islam. Hukum sendiri itu dibagi menjadi dua ya. Hukum yang telah disepakati dan juga hukum yang belum disepakati. Hukum-hukum yang telah disepakati itu seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sedangkan yang belum disepakati itu seperti qaul sahabat, istihsan, istisab, dan lain sebagainya. Nah, baik, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama ada Al-Quran. Seperti yang kita tahu bahwa Al-Quran itu seperti apa ya? Seperti sahabat ya bagi kita. Harus menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. Dimana kita tahu bahwa Al-Quran sendiri adalah kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad secara mutawatir melalui malaikat Jibril, mulai surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Bacanya merupakan ibadah. Al-Quran merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syariat Islam, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya. Itu Al-Quran. Yang kedua adalah sunnah atau biasa kita sebut sebagai hadis ya. Hadis ini tuh segala sesuatu ya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun takrir. Walaupun ada perbedaan sangat tipis sekali, as-sunnah itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saja. Sedang al-hadis disandarkan bukan saja kepada Nabi Muhammad, akan tetapi kepada para sahabat. As-sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Dasar pokok as-sunnah sebagai sumber hukum, sebagaimana firman Allah surat An-Nisa ayat 59. Bisa dibaca sendiri ya. Kemudian ijtihad. Nah, ijtihad ini adalah semua kemampuan dalam segala perbuatan guna mendapatkan hukum syarak dan dalil terperinci dengan cara istinbat, mengambil kesimpulan. Jadi ijtihad ini adalah pendapat para ulama lah intinya gitu ya. Yang kelima, kemudian yaitu kemudian kias. Nah, kias ini adalah mempersamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada kedudukan hukumnya dengan sesuatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya, karena adanya segi-segi persamaan antara keduanya. Kias ini adalah mengkiaskan, menyamakan. Misal kita hidup di zaman kontemporer ini, tentunya apa ya, kasus-kasus di zaman Rasulullah di zaman dulu itu sangat berbeda ya dengan kasus zaman sekarang. Nah, itu tuh bisa kita kiaskan gitu, bisa kita samakan kasusnya sehingga bisa menghasilkan suatu apa ya, hukum yang bisa kita ambil. Kemudian pandangan Islam mengenai ekonomi sendiri itu tertera ya dalam Al-Quran. Semua itu ada di dalam Al-Quran. Di surah apa aja? Banyak sekali, seperti surah Al-Baqarah ayat 29. Terus kemudian ayat surah Al-Baqarah ayat 267. Terus Quran surah An-Nahl ayat 5-8. Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Al-A'raf ayat 31. Kemudian kita menunjuk macam-macam bentuk ekonomi ya. Banyak sekali ya bentuk kegiatan ekonomi itu, bahkan tidak terhitung jumlahnya. Namun kita tuh akan bahas sedikit saja lah sebagai syarat. Yang pertama adalah bagi hasil. Nah, ini tuh yang sering tiap hari muncul dalam mata kuliah anak jurusan manajemen bisnis, perbankan syariah dan sebagainya. Bagi hasil tuh berupa apa saja ya, mudharabah, musyarakah, mudhara'ah, musaqah dan lain sebagainya. Kemudian ada jual beli, sewa menyewa atau bahasa Arabnya itu ijarah. Kemudian ada gadai, itu rohan. Kemudian ada asuransi syariah, takaful. Nah, tentunya ketika kita itu melakukan segala macam jual beli itu, kita tuh harus menghindari apa? Betul, maghrib itu apa? Itu maisir,
gharar dan juga riba. Itu tuh hal yang kadang tuh tidak terasa, kita tuh melakukannya tidak sadar, tapi kita melakukannya gitu. Hal-hal kecil ketika kita transaksi, dan itu perlu sekali untuk kita hindari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf banget, karena ya kita namanya manusia ya, alisanul mahalul khuluq walisian gitu, manusia tempatnya salah dan juga lupa. Jadi saya berusaha, selebihnya saya serahkan kepada Bapak dosen tercinta dan juga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.